Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Arif Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari pertemuan 1 dan 2. Oke, di pertemuan 1 kita membahas tentang pengantar mekanika bahan. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu mekanika bahan dan materi dan konsepnya yang perlu diketahui. Pertama, mekanika bahan itu adalah cabang dari mekanika terapan yang membahas perilaku benda padat yang mengalami berbagai pembebanan. Kalau dulu kita bacanya namanya di semester sebelumnya namanya statika. Nah, nama lain dari bidang ilmu lain adalah kekuatan bahan dan mekanika benda yang dapat berdeformasi. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan tegangan atau stres, lalu strain, lalu dan peralihan atau displacement pada struktur dan komponen-komponen akibat beban-beban yang bekerja pada bendanya. Lalu, mekanika bahan ini merupakan lanjutan dari mata kuliah statika yang tadi saya bilang. Nah, maka dari itu kita perlu mereview kembali materi dan prinsip dari statika. Materi yang akan dipelajari di mekanika bahan itu adalah tentang ini: compression, tension, bending, torsion, shear. Itu yang kiri ada contoh kegiatannya. Yang tengah itu cara bentuk atau cara bekerjanya force-nya di compression, tension, bending, torsion, dan shear-nya. Lalu sebelah kanan adalah contoh ketika diberi beban. Lalu berikutnya ini adalah materi statika yang sebelumnya. Jadi kita review ulang. Jadi di statika kita ada yang namanya materi struktur yang menerima beban, lalu menghitung reaksi tumpuan, lalu menghitung reaksi internal, yaitu sigma M dan sigma D, lalu 4 tipe reaksi internal yang reaksi tegangannya berbeda-beda. Lalu umumnya tegangan ini merupakan kombinasi daripada lokasi tertentu. Lalu ada analisa geometrik dan potongan melintang penampang dalam menentukan tegangannya dan tegangan akibat regangan dan deformasi, lalu merancangkan elemen suatu struktur sederhana. Nah, baru kita masuk ke tegangan dan regangan normal. Nah, konsep paling dasarnya itu adalah tegangan dan regangan ya di mekanika bahan. Nah, konsep ini dapat diilustrasikan dalam bentuk yang paling mendasar dengan meninjau sebuah batang prismatis yang mengalami gaya aksial. Nah, batang prismatis itu adalah sebuah elemen struktural lurus yang mempunyai penampang konstan di seluruh panjangnya. Lalu gaya aksial itu adalah beban yang mempunyai arah sama dengan sumbu elemen sehingga mengakibatkan terjadinya tarik atau tekan pada batang. Contohnya seperti pada batang penderak tarik atau tow bar di pesawat merupakan sebuah elemen prismatis yang mengalami tarik, dan batang roda untuk pendaratan adalah elemen yang mengalami tekan. Lalu contoh lainnya adalah elemen di rangka batang pada jembatan, lalu batang-batang penghubung pada mesin mobil dan sepeda, kolom di gedung, lalu flange tarik di pesawat terbang kecil. Lalu masuk ke tegangan normal. Nah, di sini ada bergambar 1.2 ya. Nah, di gambar pertama sebelum beban diterapkan, ini gambar yang 1.2 yang B. Nah, dan yang keduanya itu ada sesudah beban diterapkan yang C-nya ya. Jadi A-nya itu yang normal, awal gitu ya. B-nya itu diketahui panjang batangnya. Yang C-nya itu baru yang setelah diterapkan bebannya atau P-nya atau tekanannya. Nah, tegangan internal di batang akan terlihat apabila kita membuat sebuah potongan imajiner melalui batang pada bagian MN atau gambarnya 1.2 yang C. Ya, ini ada kayak titik-titik kayak putus-putus. Nah, itu maksudnya sebagai potongan imajiner. Nah, karena potongan ini diambil tegak lurus sumbu longitudinal batang, maka disebut potongan melintang atau penampang. Sekarang kita isolasi bagian dari batang di kiri potongan melintang MN sebagai benda bebas.
yaitu yang digambar yang D, 1.2 yang D. Kelihatan ya. Nah, intensitas gaya di sini ada intensitas gaya, yaitu gaya persatuan luas yang disebut tegangan dan diberi notasi huruf Yunani sigma, bentuknya kayak gitu ya, kayak 0 tapi ada ekornya di atas. Jadi, gaya aksial P yang bekerja di penampang adalah resultan dari tegangan yang terdistribusi kontinu. Nah, gaya resultan ditunjukkan dengan garis putus-putus di dalam gambar yang D. Nah, dengan demikian kita dapat rumusnya, yaitu sigma sama dengan P per A. P-nya tetukan, A-nya itu nanti luas penampang. Lalu sebagai contohnya, kita misalkan ada batang nih, pakai gambar yang tadi aja, 1.2 tadi, mempunyai diameternya tuh 2.0 in atau enggak cm atau apa gitu ya. Dan beban P-nya mempunyai dengan besar 6 kilo atau 6 kips gitu ya. Dengan demikian tegangan batang adalah, nih kita masukin ke rumus tadi ya, sigma sama dengan P per A. P A, luas penampang kan ini kan kayak tabung ya, berarti kan luas penampang tabung itu kan pi d kuadrat per 4 ya. Nah, kita masukin aja, lalu baru kita hitung. Hasilnya adalah 1,91 KSI, atau kalau mau jadiin PSI, itu jadinya dikali 10 per 3, jadinya 1910 PSI. Nah, dalam contoh ini tegangannya itu adalah tarik ke kanan gitu ya, tarik, dan bertanda positif kan, atau apa, 1,91 kan positif. Nah, baru masuk ke regangan normal. Sebagai contoh, tinjau kembali ke batang prismatis tadi. Perpanjangan dari sigma dari batang ini adalah hasil akumulatif dari perpanjangan semua elemen bahan di seluruh volume batang. Asumsikan bahwa bahan tersebut sama dimanapun di dalam batang. Dengan proses ini kita akan sampai pada konsep perpanjangan persatuan panjang atau regangan yang diberi notasi huruf Yunani seperti E terbalik, angka 3 terbalik, dengan persamaan tuh angka 3 terbalik sama dengan sigma per L. Nah, jika batang tersebut mengalami tarik, maka regangannya disebut regangan tarik. Jika yang menunjukkan perpanjangan bahan. Jika batang tersebut mengalami tekan, maka regangannya adalah regangan tekan. Dan batang yang tersebut memendek. Jadi kalau tarik perpanjang, kalau tekan memendek. Lalu regangan disebut regangan normal, karena regangan ini berkaitan dengan tegangan normal ya. Karena merupakan rasio antara dua panjang, maka regangan normal ini merupakan besaran tidak berdimensi. Artinya regangan tidak mempunyai satuan. Sebagai contoh, batang baja yang mempunyai panjang L sama dengan 2 meter gitu ya. Apabila dibebani tarik yang cukup besar, batang tersebut akan memanjang sebesar 1,4 mm. Yang berarti regangannya adalah, masukin ke rumus, 1,4 per 2,0 hasilnya 0,0007 dikonvert jadi 10 pangkat 6 ya, 700 dikali 10 pangkat min 6. Lalu ada tegangan dan regangan uniaksial. Persyaratan utama adalah bahwa deformasi batang adalah sama di seluruh volumenya, yang pada gilirannya mengharuskan batang tersebut prismatis. Beban bekerja melalui pusat berat penampang dan bahannya homogeen. Keadaan tegangan dan regangan yang dihasilkan disebut tegangan dan regangan uniaksial. Nah, lalu ada garis kerja aksial untuk distribusi tegangan terbagi rata. Nah, batang prismatis yang mempunyai batang penampang sembarang yang mengalami gaya aksial P yang menyebabkan terjadinya tegangan terbagi rata di gambar samping ini ya, yang A. Kan itu sembarang tuh. Juga misalkan P1 adalah titik pada sigma penampang di mana garis kerja gaya memotong penampang di gambar yang B. Nah, untuk menentukan koordinat ini, kita amati bahwa momen Mx dan My dari gaya P masing-masing terhadap sumbu X dan Y harus sama dengan momen yang berkaitan dengan tegangan terbagi rata. Momen dari gaya P adalah Mx sama dengan Py, My sama dengan min Py.
Oke, lanjut ya. Tadi di mana momen dipandang positif apabila vektornya dalam kurung dengan menggunakan aturan tangan kanan bekerja dalam arah positif sembunyian. Lalu gaya diferensial yang bekerja pada suatu elemen luas atau dA di kamus 1B sama dengan sigma dA. Momen total yang diperoleh dengan mengintegrasikan terhadap plus penampang, jadi kita perolehnya mx sama dengan integral sigma y dA, my-nya sama dengan minus integral sigma y dA. Nah, pernyataan ini memberikan momen yang dihasilkan oleh tegangan sigma. Lalu selanjutnya kita samakan momen mx dan my yang diperoleh dari gaya P atau persamaan A dan B dengan momen yang diperoleh dari tegangan yang terdistribusi di persamaan C dan D. Jadi PY sama dengan integral sigma Y dA dan PX-nya min integral sigma X dA menjadi Y sama dengan integral sigma Y dA per A dan X-nya menjadi sama dengan integral sigma X dA per A. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan yang mendefinisikan koordinat pusat berat suatu area. Nah, dengan demikian, kita sekarang telah sampai pada sebuah kesimpulan penting, yaitu kesimpulan penting. Nah, untuk memperoleh tarik dan atau tekan yang terbagi rata pada satu batang, otomatis gaya aksial harus bekerja melalui pusat berat penampang. Kita masuk ke elastisitas linear, hukum Hooke, dan rasio Poisson. Nah, apabila suatu bahan berperilaku elastis dan juga mempunyai hubungan linear antara tegangan dan tegangan, bahan ini disebut elastis linear. Hubungan linear antara tegangan dan tegangan untuk suatu batang yang mengalami tarik atau tekan sederhana dinyatakan dengan persamaan sigma sama dengan E 3 terbalik. Sigmanya adalah tegangan aksialnya, E-nya adalah konstanta proporsionalitas atau modulus yang angka 3 terbalik itu tegangan aksialnya. Lalu masuk ke rasio Poisson. Nah, di sini apabila satu batang prismatis dibebani tarik, perpanjangan aksialnya disertai dengan kontraksi lateral. Nah, perubahan bentuk ini ditunjukkan dalam gambar yang 1.2 tadi, 1.22 di mana bagian A-nya menunjukkan batang sebelum pembebanan dan bagian yang B menunjukkan batang sesudah pembebanan. Nah, rasio tegangan lateral sigma terhadap tegangan aksial sigma petik atau sigma dikenal dengan rasio Poisson dan diberi notasi huruf Yunani V atau nu, bisa kita nyebutnya nu gitu ya. Nu sama dengan tegangan lateral per tegangan aksial. Jadi sigma ason per sigma. Jadi sigma ason sama dengan minus nu dikali sigma. Pertemuan 2 ada di video berikutnya.